Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari kelompok kami, kelompok 3, yang selanjutnya akan merolplaykan metode perawatan primer dengan pembagian peran sebagai berikut. Kepala ruang yaitu Rosa, perawat primer Fitria, untuk PA1 Aima, PA2 ada Fatona, PA3 ada Eka, dan PA4 ada Evanda. Lalu untuk pasien 1 ada atau Tuan B ada Stomo, dan pasien 2 atau Nyonya T ada Eka. Hari Senin 1 Maret 2021 di Ruang Mawar Rumah Sakit MH Tamrin akan dilakukan operan shift malam ke shift pagi yang akan dipimpin oleh kepala ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi ini, seperti biasa, kita akan melakukan operan shift. Sebelum kita melakukan operan shift, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pekerjaan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah selesai berdoa, kepala ruangan menanyakan perkembangan pasien di ruang mawar pada perawat yang dinas pada malam hari. Baik, kepada yang dinas malam hari, silakan dibacakan laporan perkembangan pasien kita. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan melaporkan perkembangan pasien kita. Ruangan 101, bed 1, Nyonya F dengan diagnosa DHF, kondisinya masih lemas, sudah diberikan kompres dingin dan diberikan terapi obat paracetamol. Ruangan 101, bed 2, Tuan A dengan diagnosa demam tipoid, kondisinya masih lemas, tekanan darah 100/70 mm Hg, suhu 37,5 derajat Celcius. Ruangan 102, bed 1, Tuan B dengan diagnosa ISPA, sekarang kondisinya sudah membaik. Pada saat ini, Nyonya N sudah tidak merasa sesak lagi, namun terkadang merasa sesak pada keadaan tertentu. Semalam kita ada pasien baru yaitu Nyonya T dengan diagnosa diare, dengan kondisi pasien lemas, mukosa bibir kering, tekanan darah 90/70 mmHg, RR 18 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan nadi 70 kali per menit. Sudah Bu, hanya itu saja yang bisa kami laporkan. Baik, kita semua sudah mendengarkan laporan tentang perkembangan pasien dari yang bertugas malam. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Mohon maaf, saya ingin sedikit berdiskusi, Bu. Berdasarkan laporan dari perawat malam, orang yang bereklam yaitu Nyate, umur tahun, diagnosa dengan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 90/70, nadi 70 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit. Dengan keluhan, pasien tampak lemas, bibir tampak kering. Karena itu, pada pagi hari ini, saya mau minta pendapat dari Bapak mengenai apa saja intervensi yang cocok untuk dilakukan pada pasien tersebut. Menurut saya, ada beberapa intervensi yang harus diterapkan pada klien. Di antaranya, yang pertama, berikan cairan oral dan parenteral sesuai dengan program rehidrasi, pantau intake dan output, karena dan pemberian oral dan parenteral akan mengganti cairan yang keluar bersama feses. Kemudian yang kedua, pertahankan tirah baring dan pembatasan aktivitas selama fase akut guna untuk menghindari terjadinya imobilisasi. Baik, Bu, mengenai lingkungannya, apakah harus diintervensikan juga, Bu? Iya, harus diintervensikan juga untuk memberikan kenyamanan bagi pasien dan pasien dapat terhindar dari bakteri penyebab diare. Baik, Bu, untuk intervensinya, bagaimana kalau kita menciptakan suasana lingkungan yang nyaman, tenang, bersih, dan memberikan makanan yang berserat dengan porsi sedikit tapi sering. Ya, saya setuju itu intervensi yang baik. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Akan segera saya buatkan perencanaan pada pasien tersebut
agar segera dilaksanakan oleh perawat pelaksana. Baik, kalau begitu silakan dijelaskan kembali pada perawat lainnya agar semuanya paham dan dapat melakukan perencanaan dengan baik. Setelah perawat primer berdiskusi dengan kepala ruangan mengenai perencanaan yang akan diberikan, perawat primer membuat perencanaan terhadap Nyonya T. Kemudian menginformasikan kepada perawat associate tentang perencanaan yang akan diberikan kepada Nyonya T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kesepakatan antara saya dengan kepala ruangan, saya sudah membuat perencanaan terhadap Nyonya T, yaitu meliputi yang pertama, berikan cairan oral dan parenteral sesuai dengan program rehidrasi, pantau intake dan output. Karena dengan pemberian oral dan parenteral akan mengganti cairan yang keluar bersama feses. Yang kedua, pertahankan tirabarin dan pembatasan aktivitas selama fase akut, gunakan untuk menghindari terjadinya imobilisasi fisik. Yang ketiga, kemudian ciptakan lingkungan yang tenang, bersih, dan jangan lupa berikan makanan yang berserat sedikit tapi sering. Karena dengan menjaga lingkungan yang tenang, bersih, pasien akan merasa nyaman dan terbebas dari bakteri yang menyebabkan diare itu sendiri. Setelah ini, buatlah perencanaan pada pasien tersebut. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas, Bu, untuk perencanaan Ibu. Jika nanti ada hal tertentu yang sekiranya saya dan teman-teman tidak bisa mengatasi, saya akan menghubungi Ibu. Baik, bagi yang berdinas malam dipersilakan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Baik, Bu. Baik, Bu. Kalau begitu kami permisi ya semuanya. Kemudian PA3 dan PA4 melakukan pemberian asuhan keperawatan yang telah dijelaskan oleh perawat primer kepada Nyonya T dan pasien lain yang ada di ruangan mawar. Setelah melakukan pemberian asuhan keperawatan kepada Nyonya T, perawat primer mengadakan diskusi dengan PA3 dan PA4 tentang aspek klinik yang telah disepakati. Assalamualaikum, selamat siang. Setelah melakukan kegiatan, kita akan melaksanakan post conference selama kurang lebih 10 menit. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sehubungan dengan keadaan atau kondisi pasien masing-masing. Baik, Bu, terima kasih. Untuk pasien Nyonya T, sejauh ini pasien nampak melakukan aktivitas walaupun masih di tempat tidur. Tapi mungkin masih harus melanjutkan intervensi guna untuk proses penyembuhan. Terima kasih. Oh ya, kalau untuk pasien Tuan B di ruang 102 bed 1, kebetulan klien mengalami sesak nafas dan setelah pemberian O2, klien masih tampak sesak. Mungkin ada intervensi yang tepat untuk diterapkan pada klien tersebut. Ya, saya sedikit ingin menambahkan, mungkin perlu diperhatikan juga posisi tidur klien. Misalnya, bantu klien dalam posisi semi-fowler, mungkin cuma itu yang bisa saya tambahkan. Baik, Ibu. Terima kasih atas masukannya. Saya akan coba melakukan perubahan posisi pada Tuan B dan saya juga akan memonitoring perkembangannya bagaimana setelah diberikan posisi semi-fowler. Apakah masih ada yang ingin disampaikan tentang kondisi pasiennya masing-masing? Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditambahkan, maka saya akhiri post conference yang ini. Mohon ditindaklanjuti lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari melakukan intervensi dan implementasi, pada tanggal 2-4 Maret 2021, perawat associate melakukan evaluasi kepada Nyonya T dan Tuan B. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu? Waalaikumsalam, selamat pagi juga, Suster. Nama saya Nyonya T, saya lahir 11 Agustus. Alhamdulillah, Suster, perut saya sudah tidak sakit lagi, Sus, tinggal lemasnya saja. Iya, Bu. Biar tidak lemas, Ibu harus makan yang banyak, sama minum air putih yang banyak ya. Baik, Suster, terima kasih.
Baik, Ibu. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Pak? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Suster. Saya Tuan B dan tanggal lahir saya 7 November. Alhamdulillah semakin baik, Sus, dengan posisi tidur seperti yang dianjurkan kemarin. Sesak nafas saya itu berkurang. Alhamdulillah, kalau sudah membaik, untuk sekarang Bapak jangan terlalu banyak aktivitas dulu ya. Ini masih proses pemulihan dan makan sama minumnya dihabiskan ya Pak. Baik, kalau begitu saya permisi ya Pak. Yesus, terima kasih banyak. Kemudian PA1 memberikan informasi tentang perkembangan kesehatan Nyonya T dan Tuan B kepada perawat primer setelah dilakukan intervensi selama beberapa hari. Selamat siang, Bu. Berdasarkan hasil observasi pada hari ini dan sesuai saran dari dokter, Nyonya T dan Tuan B sudah menunjukkan perubahan kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum perawatan hingga saat ini. Apakah ada penambahan perencanaan untuk kedua pasien tersebut? Jika Nyonya T dan Tuan W sudah membaik, maka tidak perlu dibuat perencanaan lagi. Akan tetapi, tetap dipantau bagaimana kondisi pasien, serta tetap lakukan perencanaan yang sudah dibuat oleh dokter. Setelah itu, akan saya buatkan persiapan untuk pasien pulang. Baik, Bu. Terima kasih. Keesokan harinya, PA2 dan PA4 menuju ke ruangan pasien untuk memberitahukan jika mereka sudah diperbolehkan pulang. Sik lah kuwi Sofi wis njedul iki. Selamat pagi, Bu. Hari ini Ibu sudah boleh pulang, tapi jangan lupa minum obatnya ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan makanan dan minumannya biar tidak diare lagi ya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Suster. Iya, sama-sama. Bu. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Selamat pagi Bapak, karena kondisi kesehatan Bapak sudah membaik, hari ini Bapak diperbolehkan untuk pulang. Alhamdulillah, terima kasih, Suster. Sama-sama Bapak, selamat berkumpul kembali dengan keluarga di rumah, tapi jangan lupa obatnya diminum secara teratur, jangan melakukan kegiatan yang sekiranya dapat memicu terjadinya sesak nafas. Baik, Suster, terima kasih. Dan akhirnya, perawat primer sudah melayani pasiennya dan dari awal masuk hingga pulang, dengan dibantu kepala ruangan dan perawat asosiat. Terus selanjutnya, untuk kelompok 3 akan melanjutkan dengan naskah roleplay discharge planning dengan pembagian peran sebagai berikut. Dr. Hastomo, kepala ruang EMA, wakil kepala ruang EK, perawat primer Evanda, perawat asosiasi Gabriela Rosa, pasien Fitria, keluarga pasien Fatona Sofiatun. Untuk setting roleplay tempat rumah sakit Kusmausada, ruang mawar, kamar 003. Di ruang perawat pagi hari, perawat pelaksana dan kepala ruangan sedang berdiskusi mengenai discharge planning yang akan diberikan kepada pasien Fitria dengan diagnosa DHF. Selamat pagi Ibu Emma dan Ibu Eka, saya Evanda sebagai perawat primer hari ini. Sebelumnya saya ingin menyerahkan formulir rencana discharge planning pada pasien Fitria di ruang mawar. Dari hasil observasi, keadaan pasien Fitria sudah membaik
Dari hasil laboratorium rutin menunjukkan peningkatan trombosit dan hematokrit dan sudah dalam rentang normal. Selain itu, kondisi fisik pasien bagus, sudah tidak demam dan tidak lemas lagi. Dari segi asuhan keperawatan, pasien sudah bisa pulang hari ini. Saya berencana akan memberikan discharge planning pada pasien Fitria. Bagaimana pendapat Ibu? Apakah Ibu menyetujuinya? Mungkin Ibu bisa melihat format rencana discharge planning yang sudah saya buat. Apa yang difokuskan dari discharge planning ini? Nanti akan diberikan penyuluhan mengenai pencegahan demam berdarah, apa yang perlu diperhatikan saat pasien pulang nanti, dan dipersiapkan leaflet yang bisa dibawa pulang oleh pasien. Baik, kalau begitu nanti kita diskusikan lagi bersama dokter visit hari ini. Di ruang mawar pagi hari. Pagi hari di ruang mawar kamar 003 terbaring lemas pasien Fitria dengan diagnosa DHF. Pasien sudah menjalani hospitalisasi selama seminggu di rumah sakit dan hari ini dilakukan visit rutin oleh dokter bersama dengan kepala ruang dan perawat pelaksana yang bertugas di shift pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Pagi sudah mendingan, Sus. Saya sudah tidak demam lagi. Bagaimana tidurnya, Bu, tadi malam? Nyenyak, Suster. Sepertinya kondisi Ibu sudah membaik ya. Hari ini akan ada kunjungan dari dokter ya, Bu, seperti kunjungan yang sebelumnya. Ibu akan dicek kondisi kesehatannya. Selamat pagi, Ibu. Saya dengar dari suster yang merawat Ibu bahwa kondisi Ibu sudah mulai membaik dan hasil laboratorium juga menunjukkan perkembangan yang baik. Bagaimana dengan pola makan Ibu? Apakah Ibu pagi ini makannya habis? Hari ini saya makan habis 1 porsi, Dok. Berbeda dengan kemarin-kemarin. Makanannya tidak habis karena merasa tidak enak menelan makanan. Sudah bagus ya pola makannya. Nanti lebih banyak minum air putih juga ya, Bu, agar suhu badan Ibu tetap normal dan untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh Ibu juga. Secara keseluruhan dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah mengalami perkembangan kesehatan yang cukup baik. Hanya saja perlu istirahat yang cukup untuk dalam beberapa hari ini. Baik, Ibu. Sekarang bisa istirahat kembali. Sebelumnya saya tinggalkan. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, Suster. Baik, kalau tidak ada, kami permisi ya, Bu. Di ruang perawat, dokter, kepala ruangan, wakil kepala ruangan, perawat primer, dan perawat pelaksana berdiskusi mengenai keadaan pasien Fitria dan pemberian terapi selanjutnya. Dok, mengenai pasien Fitria, apa sebaiknya bisa direncanakan pulang saja dari hasil observasi yang dilakukan oleh perawat? Kondisi pasien semakin hari semakin membaik dan hasil laboratorium juga menunjukkan peningkatan. Trombosit dan hematokritnya juga sudah normal. Sebaiknya apa tidak direncanakan pulang saja? Tadi juga saya sudah melihat hasil dari laboratorium. Memang menunjukkan peningkatan dan bisa dikatakan normal. Tapi menurut saya sebaiknya jangan digunakan terlebih dahulu. Begini dok, kondisi asuhan keperawatan, pasien sudah membaik. Intervensi keperawatan yang diberikan sudah tercapai dan hanya perlu lebih banyak istirahat dan pemulihan saja di rumah. Tapi bagaimana dengan nanti keadaan pasien jika muncul demam pagi? Menurut saya, pasien ini masih sedikit lemas dan perlu menjalani hospitalisasi. Kita menunggu sampai besok saja. Maaf dok, sebelumnya pada intinya pasien hanya memerlukan istirahat saja yang cukup untuk memulihkan kembali kondisi kesehatannya. Dan menurut kami itu bisa dilakukan di rumah, mengingat pasien juga seorang mahasiswa yang pastinya juga tidak merasa betah di rumah sakit lama-lama. Iya dok, mengenai penanganan demam yang nantinya jika muncul lagi, kita sudah merencanakan discharge planning. Discharge planning ini nantinya akan diberikan edukasi kepada pasien mengenai yang perlu diperhatikan di rumah nantinya.
Jika nanti demam pasien muncul lagi, akan diajarkan dengan teknik kompres hangat dan pemberian terapi obat, dan minta bantuan keluarga untuk selalu memperhatikan keadaan pasien. Iya dok, discharge planning ini nantinya akan diberikan oleh perawat-perawat yang bertugas hari ini. Iya, kalau begitu. Saya harapkan nantinya discharge planning ini benar-benar bisa dilaksanakan pada pasien. Dan pastikan jika pasien juga sudah memahami apa yang harus dilakukan nantinya di rumah. Iya, nanti akan diberikan leaflet yang berisikan informasi penting bagi keluarga pasien. Iya dok, jadi bagaimana bisa dipulangkan pasien Fitria hari ini? Bisa. Pasien Fitria bisa pulang hari ini. Saya akan membuat surat untuk kepulangannya dan resep obat yang harus diberikan kepada pasien. Bu Evanda, ini format discharge planning yang sudah saya setujui dan bisa dilakukan pada pasien Fitria ya. Bisa disampaikan untuk discharge planning-nya sekarang. Baik Bu, nanti akan saya siapkan terlebih dahulu. Bu Gabriela, tolong panggilkan keluarga Ibu Fitria agar dapat ke ruang perawat sekarang. Baik Bu. Di ruang mawar. Selamat pagi Bu, bagaimana sarapannya hari ini? Habis makanannya Bu? Habis suster, pagi ini sudah makan banyak. Bagus ya Bu, berarti Ibu sudah sembuh ya sekarang. Dan tadi setelah dibicarakan, Ibu hari ini boleh pulang. Karena keadaan Ibu sudah membaik dan semua hasil pemeriksaan juga menunjukkan peningkatan normal. Keluarga pasien bisa ikut saya sebentar ke ruang perawat karena ada beberapa penjelasan terkait perencanaan pulang Ibu Fitri hari ini. Baik, suster. Selamat pagi Bu, keluarganya Ibu Fitria ya? Iya, suster. Begini Bu, setelah dokter tadi melakukan pemeriksaan terhadap Ibu Fitria dan dari hasil tindakan keperawatan, kondisi Ibu Fitria sudah membaik dan sudah bisa dilakukan perawatan di rumah. Apa benar, suster, Ibu Fitria sudah boleh pulang? Iya Bu, pasien sudah boleh pulang hari ini dan ini resep obat yang harus ditebus dulu sebelum pulang. Baik, suster. Begini Bu, sebelum nanti Bu Fitria pulang, kami akan memberikan penyuluhan. Jadi penyuluhan ini penting nanti untuk Ibu Fitria jalani selama pemulihan di rumah. Apa Ibu bersedia untuk diberikan penyuluhan ini? Saya bersedia, suster. Jadi saya nantinya tahu yang benar mengenai perawatan keluarga saya di rumah. Baiklah Bu, nanti kami minta waktunya sebelum pulang ya, untuk memberikan penjelasan cara pemulihan kondisi Ibu Fitria di rumah. Sekarang saya minta Ibu untuk memberikan form ini kepada Ibu Fitria agar ditandatangan ya Bu. Form ini berisi persetujuan Ibu Fitria untuk melakukan penyuluhan sebelum pulang. Baik, suster. Nanti akan saya berikan. Terima kasih banyak, Sus. Di ruang perawat discharge planning. Selamat pagi Bu, hari ini kami dari perawat ruang mawar yang bertugas pada pagi ini akan memberikan penyuluhan mengenai yang harus diperhatikan selama Ibu pemulihan di rumah. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum dimulai? Tidak, suster. Tidak, Sus. Ibu nanti akan dijelaskan mengenai informasinya. Kemudian nanti akan ditanyakan kembali dan diakhiri dengan pemberian leaflet yang bisa dibawa pulang. Nanti yang akan memberikan informasi adalah teman perawat saya yang lainnya. Bagaimana Ibu Fitria bisa dimulai sekarang? Bisa, Sus. Bisa, Sus. Selamat pagi Bu, benar dengan Ibu Fitria? Iya, benar, Sus. Baik, saya perawat Gabriela yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini nanti saya akan memberikan sedikit informasi kepada Ibu dan keluarga mengenai cara perawatan Ibu di rumah nanti setelah pulang dari rumah sakit. Mungkin sebelumnya Ibu sudah tahu mengenai penyakit yang Ibu alami?
Saya menderita penyakit demam berdarah atau DHF karena gigitan nyamuk sus. Kurang lebih itu yang saya tahu. Oke, benar ya, Bu. Demam berdarah adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue, terutama menyerang anak-anak dengan ciri-ciri demam tinggi mendadak, disertai manifestasi pendarahan dan berpotensi menimbulkan syok atau kematian. Demam yang tinggi terjadi secara mendadak dan terus-menerus selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas. Cara untuk mengetahui seseorang menderita demam berdarah yaitu dengan cara melakukan cek darah seperti yang sering Ibu lakukan selama dirawat di rumah sakit, di mana yang dicari dari darah yaitu data mengenai trombosit, hemoglobin, dan hematokrit. Ketiga hal itulah yang menentukan baik atau buruknya kondisi Ibu saat menderita DHF. Pencegahan utama DHF dengan cara menghapus atau mengurangi faktor nyamuk demam berdarah. Inisiatif untuk menimbun kolam-kolam air yang sudah tidak terpakai, misalkan pot bunga, menguras bak mandi setiap minggu sekali, dan membuang hal-hal yang dapat mengakibatkan terbentuknya sarang nyamuk demam berdarah atau Aedes aegypti. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit demam berdarah yaitu ada 3, Bu. Untuk yang pertama, melakukan kebiasaan baik seperti makanan yang bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua, perhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal dan melakukan 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup wadah yang dapat menampung air, dan mengubur barang-barang bekas yang dapat menjadi sarang perkembangan jentik-jentik. Kemudian yang ketiga, melakukan fogging atau pengasapan hanya akan mematikan nyamuk dewasa, sedangkan bubuk abad akan mematikan jentik pada air. Keduanya harus dilakukan untuk memutuskan rantai perkembangbiakan nyamuk. Segera berikan obat penurun panas untuk demam apabila penderita mengalami demam atau panas tinggi. Sudahkah Ibu dan keluarga melakukan salah satu atau mungkin keseluruhan dari cara pencegahan yang saya sebutkan tadi, Bu? Belum, Suster. Saya dan keluarga kurang memperhatikan lingkungan sekitar di rumah. Nah, untuk itu, ke depannya pencegahan yang saya paparkan tadi bisa Ibu terapkan, nggih. Selanjutnya, saya akan menambahkan sedikit ya, Bu. Apakah Ibu tahu bagaimana penanganan awal untuk mengatasi demam saat akan terkena DHF? Tidak tahu, Suster. Nah, untuk itu penanganan awal saat demam bisa dilakukan dengan cara melakukan kompres. Selain itu, hal yang terpenting adalah istirahat yang cukup apabila merasa lelah, karena virus dengue ini menyerang sistem kekebalan tubuh Ibu. Apabila Ibu lelah, virus tersebut akan semakin mudah untuk berkembang dalam tubuh Ibu yang lemah. Setelah 1 minggu mengalami demam, biasanya kondisi pasien kembali normal namun masih lemah dan pucat. Oleh karena itu, perawatan yang dapat diberikan di rumah dalam kondisi pasien yang demikian, yaitu istirahat yang cukup pasca perawat, banyak minum air putih, makan seperti biasa, tetapi bila terasa sakit, makan harus lunak, makan tidak terlalu lunak dan pedas. Seperti yang kita ketahui, lebih baik mencegah daripada mengobati, di mana beberapa hal utama yang perlu dilakukan dalam mencegah penyebaran virus, yaitu dengan memperhatikan pencetus, misalnya mengusulkan kepada ketua RT untuk melakukan fogging, kemudian menguras bak bak kamar mandi, dan gunakan kelambun bila perlu. Apabila suhu tinggi kurang dari 3 hari langsung periksa ke dokter. Untuk itu, informasi yang dapat saya sampaikan kepada Ibu dan keluarga, mungkin di antara Ibu Fitri atau keluarga ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu DHF?
Jadi DHF biasanya disebut dengan demam berdarah, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Sudah benar ya jawaban Ibu Fitri. Kalau dari keluarga bisa menyebutkan apa saja perawatan yang dapat dilakukan di rumah, Ibu? Istirahat yang cukup, banyak minum air putih, makan yang lunak, dan tidak boleh asam ataupun pedas. Baik, sudah benar ya Ibu. Itu artinya Ibu dan keluarga sudah mampu untuk melakukan perawatan di rumah. Baik Ibu, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Suster, kenapa saya tidak boleh makan makanan yang asam atau pedas? Saya kan tidak mengalami diare. Ibu tidak boleh makan makanan yang pedas dan asam karena di sini kondisi Ibu belum pulih, sehingga kemungkinan untuk mengalami demam lagi itu bisa terjadi apabila Ibu makan sembarangan. Jadi tidak diperkenankan untuk makan makanan yang pedas dan asam. Ada yang ditanyakan lagi, Ibu? Tidak ada, Suster. Tidak ada, Suster. Baik, kalau tidak ada, ini saya bagikan selembaran pada Ibu, isinya kurang lebih sama yang saya jelaskan tadi. Dan yang saya harapkan Ibu dapat menjadi bahan bacaan bagi Ibu dan keluarga dalam melakukan perawatan di rumah. Form discharge planning yang tadi diberikan bisa diberikan kepada saya, nggih, Bu. Baik, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga Ibu lekas sembuh dan ingat untuk selalu kontrol kesehatan 1 minggu sekali ya Ibu. Saya permisi dulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Sus. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.